Hujan turun sejak sore ketika mobil hitam yang membawa Naila Maharani mulai memasuki jalan menanjak menuju rumah keluarga Satrio. Di Batu, kabut tipis menggantung di antara pepohonan pinus yang berdiri rapat di sisi jalan. Lampu mobil menembus gerimis dengan cahaya kekuningan yang terlihat suram. Dari kursi belakang Naila memandang keluar jendela sambil memeluk tas kecilnya erat-erat. Jantungnya berdetak lebih cepat daripada biasanya meskipun ia sudah resmi menjadi istri Arman sejak akad siang tadi di Surabaya. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat ini. 2 bulan lalu, Naila masih mengajar anak-anak memainkan pianika di sekolah kecil dekat rumah ibunya di Bandung. Hidupnya sederhana, kadang membosankan tetapi tenang. Ia mengenal Arman secara tidak sengaja ketika pria itu datang sebagai donatur acara musik anak-anak. Sejak awal, Arman bukan laki-laki yang mudah dipahami. Ia jarang tersenyum. Cara bicaranya tenang dan pendek. Namun, di balik sikap dinginnya, ada sesuatu yang membuat Naila merasa aman. Atau, mungkin pikir Naila sekarang ia hanya terlalu ingin percaya kepada seseorang. Mobil berhenti di depan pagar besi hitam yang tinggi. Seorang satpam membuka gerbang perlahan. Rumah besar itu akhirnya terlihat jelas di balik hujan. Bangunan tua bergaya Jawa kolonial berdiri megah di atas bukit. Pilar-pilar putih tinggi menopang teras depan. Jendela-jendela kayu besar tampak gelap seperti mata yang mengawasi dari kejauhan. Lampu kuning redup di balkon hanya membuat rumah itu terlihat semakin dingin. "Ayo," kata Arman pelan. Naila menoleh. Wajah suaminya terlihat lelah, meski acara pernikahan baru selesai beberapa jam lalu. Ada lingkar gelap samar di bawah matanya. Jas hitamnya masih rapi, tetapi sorot matanya kosong seperti seseorang yang belum benar-benar hadir. "Rumahnya besar sekali," bisik Naila mencoba tersenyum. Arman hanya mengangguk kecil. Begitu pintu rumah dibuka, aroma kayu tua dan dupa langsung menyambut mereka. Naila refleks menarik napas pelan. Udara di dalam rumah terasa berbeda, berat, sunyi. Bahkan suara hujan di luar terdengar seperti gema jauh yang terperangkap di dinding. Seorang perempuan berusia sekitar 50-an berdiri di ruang tengah dengan kebaya hitam elegan dan rambut tersanggul rapi. Wajahnya cantik untuk usianya, tetapi terlalu tenang sampai sulit ditebak. "Itu Ratih," kata Arman singkat. Ratih tersenyum tipis kepada Naila. Akhirnya datang juga ucapnya lembut. Nada suaranya halus, hampir seperti penyanyi radio lama. Tetapi entah kenapa Naila merasa seperti sedang diuji. Naila menunduk sopan. "Salam kenal, Bu." Ratih mendekat perlahan, lalu memegang tangan Naila sebentar. Jemarinya dingin. "Kamu cantik sekali." Arman biasanya tidak mudah memilih orang. Kalimat itu terdengar seperti pujian. Tetapi Naila tidak tahu kenapa dadanya justru terasa tidak nyaman. Di belakang Ratih muncul seorang pria lebih muda, dengan senyum lebar dan wajah tampan yang terlalu percaya diri. "Selamat datang di rumah paling membosankan di Jawa Timur," katanya sambil tertawa kecil. "Saya Damar." Cara bicara Damar jauh lebih hangat dibanding Arman. Namun, matanya bergerak terlalu cepat. Ada kegelisahan aneh di balik senyumnya. Sebelum Naila sempat menjawab, suara batuk terdengar dari arah ruang makan. Seorang pria tua berdiri di sana dengan tubuh sedikit membungkuk. Rambutnya memutih rapi, wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat memegang sandaran kursi. "Itu Papa," kata Arman. Surya Satrio memandang Naila beberapa detik terlalu lama sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Kamu Naila?" "Iya, Pak." "Guru musik ya?" Naila mengangguk. Surya terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ia mendadak diam sambil mengernyit kecil, seolah lupa apa yang sedang dipikirkannya. Ratih segera berjalan menghampiri suaminya. "Sudah malam. Kita makan dulu saja." Makan malam itu menjadi salah satu malam paling aneh yang pernah dialami Naila. Meja makan panjang dipenuhi makanan mahal. Cahaya lampu gantung memantul di gelas kristal dan piring porselen. Namun,
Tidak ada suasana hangat keluarga. Tidak ada yang benar-benar saling menatap ketika berbicara. Damar beberapa kali sibuk membalas pesan di ponselnya diam-diam. Ratih makan dengan gerakan elegan tanpa suara. Surya terlihat linglung. Sementara Armand nyaris tidak menyentuh makanannya. Satu-satunya suara yang jelas hanyalah detak jam tua di sudut ruangan. Tik, tik, tik. Naila mencoba memulai percakapan. Rumah ini sudah lama ya, Bu. Lebih tua daripada sebagian besar pernikahan orang kaya, jawab Ratih sambil tersenyum tipis. Damar tertawa kecil. Armand tetap diam. Naila mulai merasa salah bicara. Beberapa menit kemudian, Surya mendadak mengangkat kepala memandang Armand. Kamu sudah menemukan file itu belum? Suasana langsung berubah. Damar berhenti bergerak. Ratih perlahan meletakkan sendoknya. Armand menatap ayahnya tanpa ekspresi. Belum, Pak. Surya terlihat gelisah. Kalau file itu sampai jatuh ke tangan, Papa harus minum obat dulu, potong Ratih lembut tetapi tegas. Ia tersenyum kepada Naila seolah tidak terjadi apa-apa. Suami saya akhir-akhir ini sering bicara melantur. Namun Naila sempat melihat sesuatu di wajah Damar. Panik. Kecil sekali, hanya sepersekian detik. Tapi cukup membuat Naila merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Malam semakin larut. Setelah makan malam selesai, seorang pembantu mengantar Naila ke kamar barunya di lantai 2. Kamar itu besar dan mewah, tetapi terasa terlalu rapi, seperti kamar hotel yang tidak pernah benar-benar dihuni. Tirai panjang berwarna abu-abu bergerak pelan tertiup angin dari balkon. Di sudut ruangan berdiri piano hitam tua. Naila mendekatinya perlahan. Piano ini milik mama kandung saya, kata Armand dari belakang. Naila menoleh kaget karena tidak sadar Armand masuk. Maaf, aku kira kamu masih di bawah. Armand berjalan mendekat, lalu menatap piano itu beberapa saat. Beliau meninggal waktu saya umur 15. Untuk pertama kalinya, malam itu nada suara Armand terdengar manusiawi. Bukan dingin, bukan formal, hanya lelah. Naila memberanikan diri menyentuh tangannya. Kamu tidak pernah cerita? Armand tersenyum kecil tanpa benar-benar tersenyum. Banyak hal di rumah ini yang lebih baik tidak langsung diceritakan. Setelah itu, ia masuk kamar mandi tanpa berkata apa-apa lagi. Naila berdiri sendiri di depan piano sambil mendengar suara hujan semakin deras di luar. Entah kenapa, ia mulai merasa seperti baru saja masuk ke tempat yang salah. Sekitar pukul 2 dini hari Naila terbangun. Awalnya, ia mengira suara itu berasal dari mimpi. Namun beberapa detik kemudian, ia sadar memang ada suara piano dari lantai bawah. Nada-nadanya patah, tidak beraturan. Seperti dimainkan oleh seseorang yang lupa bagian akhir lagu. Naila duduk perlahan di tepi ranjang. Di sebelahnya Armand tidak ada. Ia mengenakan kardigan tipis, lalu keluar kamar. Lorong lantai 2 gelap dan sunyi. Lampu dinding hanya menyala redup. Dari bawah suara piano terdengar semakin jelas. Naila menuruni tangga perlahan. Di ruang tengah yang hampir gelap, Surya duduk sendiri di depan piano tua. Tangannya gemetar saat menekan tuts. Nada yang keluar terdengar menyedihkan. Naila berdiri beberapa langkah di belakangnya. Pakistan. Surya tidak menoleh. Dulu rumah ini ramai, katanya pelan. Sekarang semua orang bicara seperti takut didengar tembok. Naila diam. Surya kembali memainkan beberapa nada yang salah. Lalu tanpa melihat Naila, ia berkata lirih. Kalau suatu hari Armand menghilang, jangan percaya siapapun di rumah ini. Jantung Naila langsung berdegup keras. Sebelum ia sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Ratih berdiri di sana dengan wajah tenang. Menantu di rumah ini tidak seharusnya berkeliaran malam-malam. Nada suaranya tetap lembut. Namun, Naila merasa seperti anak kecil yang baru ketahuan membuka pintu terlarang. Ia buru-buru meminta maaf, lalu kembali ke kamar dengan langkah cepat. Ketika pintu kamar tertutup, Armand ternyata sudah duduk di balkon sambil merokok. Kaos hitamnya basah sedikit terkena hujan. Kamu kemana? Tanya Naila pelan. Mencari udara. Naila ragu beberapa detik sebelum akhirnya berkata, Papa bilang sesuatu yang aneh. Armand diam. Tentang jangan percaya siapapun di rumah ini.
Arman menghembuskan asap rokok perlahan tanpa menatap Naila. Papa sering bicara sembarangan kalau malam. Dia kelihatan takut. Kamu tidak perlu ikut campur urusan keluarga saya. Jawaban itu terlalu cepat, terlalu dingin. Naila menunduk pelan. Lagi-lagi ia memilih diam meski hatinya terluka. Kebiasaan lamanya muncul begitu saja. Tidak apa-apa. Ia selalu mengatakan itu pada dirinya sendiri sejak kecil. Tidak apa-apa kalau seseorang berubah dingin. Tidak apa-apa kalau ia merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa kalau ia harus menahan diri supaya tidak ditinggalkan. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, kata-kata itu terasa semakin sulit dipercaya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan aneh. Rumah Satrio memiliki aturan tak tertulis yang tidak pernah dijelaskan, tetapi semua orang mematuhinya. Para pembantu tidak pernah berbicara keras. Tidak ada yang duduk terlalu lama di ruang tengah. Pintu ruang kerja Surya selalu terkunci, dan hampir setiap lorong memiliki kamera pengawas kecil di sudut langit-langit. Naila mulai merasa diawasi, bahkan ketika sedang sendirian. Suatu pagi, ia terbangun dan mendapati Arman sudah tidak ada di kamar. Dari balkon Naila, melihat mobil hitam suaminya berhenti di garasi bawah. Suara pertengkaran samar terdengar dari sana. Karena penasaran, Naila turun perlahan. Dari balik dinding garasi, ia mendengar suara Damar. Kamu pikir bisa bersih-bersih semuanya sendiri? Aku cuma mau lihat ulang laporan keuangan, jawab Arman dingin. Kamu cari mati. Kalau aku terus diam, rumah ini akan tenggelam bersama semuanya. Sunyi beberapa detik, lalu Damar tertawa pendek penuh emosi. Kamu memang selalu merasa paling benar. Naila buru-buru mundur sebelum ketahuan. Tetapi sepanjang hari kalimat Arman terus terngiang di kepalanya. Rumah ini akan tenggelam bersama semuanya. Malam itu, Naila mencoba bicara pelan saat mereka di kamar. Arman, sebenarnya ada masalah apa di perusahaan? Arman sedang membuka laptop. Tangannya berhenti sebentar. Kamu percaya sama saya? Pertanyaan itu membuat Naila bingung. Tentu, kalau begitu jangan tanya dulu. Naila ingin marah. Ingin berkata bahwa ia adalah istrinya bukan orang asing. Tetapi ketika melihat mata Arman yang tampak sangat lelah kemarahannya, justru hilang. Ada sesuatu yang sedang dipikul pria itu sendirian. Dan entah kenapa ia terlihat hampir hancur karenanya. Seminggu kemudian, Surya mengumumkan akan mengadakan rapat keluarga kecil setelah makan malam. Hujan kembali turun deras malam itu. Semua duduk di ruang makan dengan suasana tegang. Surya membuka map di depannya dengan tangan sedikit gemetar. Saya memutuskan sebagian kendali perusahaan akan diberikan kepada Arman mulai bulan depan. Damar langsung mengangkat kepala. Apa? Ratih tetap diam sambil meminum teh. Surya menarik napas berat. Arman lebih siap karena dia anak kandung papa, suara Damar mulai meninggi. Ini soal kemampuan. Atau karena papa takut semua rahasia perusahaan bocor. Ruangan mendadak sunyi. Ratih perlahan menoleh kepada Damar. Sudah cukup. Tetapi Damar berdiri kasar hingga kursinya bergeser keras. Selalu dia. Dari dulu selalu dia. Ia pergi meninggalkan ruang makan tanpa pamit. Naila memandang Arman. Pria itu sama sekali tidak terlihat menang. Hanya semakin lelah. Malam harinya, Naila terbangun karena suara pecahan kaca dari ujung lorong. Saat membuka pintu kamar, ia melihat salah satu pembantu sedang membersihkan pecahan gelas anggur di depan kamar Ratih. Perempuan itu tidak berani mengangkat kepala. Dari dalam kamar suara Ratih terdengar pelan tetapi penuh kemarahan yang ditahan. Kalau semua runtuh, tidak akan ada yang selamat. Naila menutup pintu perlahan dengan jantung berdebar. Beberapa hari kemudian, Arman memperkenalkan sekretaris barunya. Namanya Selvi. Perempuan itu berusia sekitar 29 tahun, dengan rambut pendek sebahu dan wajah dingin yang sulit dibaca. Cara bicaranya rapi dan formal. Namun ada sesuatu di matanya, seperti seseorang yang terlalu banyak tahu. Pertemuan pertama mereka terjadi di ruang kerja Arman. Nyonya Naila, kata Selvi sopan sambil menjabat tangan. Naila saja. Selvi tersenyum kecil. Pak Arman jarang membawa orang masuk ke hidupnya. Nada kalimat itu terdengar aneh.
seolah ada makna lain di baliknya. Ketika Arman keluar sebentar menerima telepon selfie, mendadak berkata pelan, "Kalau ibu benar-benar mencintai Pak Arman, ibu harus belajar curiga." Naila terdiam. Maksudnya? Tetapi selfie hanya kembali membuka tablet kerjanya. Arman masuk lagi beberapa detik kemudian. Dan percakapan itu tidak pernah dilanjutkan. Hari demi hari, Naila mulai merasa rumah itu perlahan mengubah dirinya. Ia menjadi lebih diam, lebih waspada. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Tatapan Ratih saat seseorang menyebut uang. Tangan Damar yang sering gemetar ketika memegang ponsel. Kebiasaan Arman berdiri sendirian di balkon setiap hujan turun sambil merokok tanpa bicara apa-apa. Dan Surya, pria tua itu semakin terlihat seperti seseorang yang hidup dalam ketakutan. Puncaknya terjadi pada malam ulang tahun perusahaan Satrio. Acara diadakan di Hotel Mewah Surabaya dengan ratusan tamu penting hadir. Lampu kristal memenuhi ballroom. Musik jazz mengalun lembut. Semua orang tersenyum di depan kamera. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Naila melihat keluarga Satrio tampak seperti keluarga normal. Ratih tampil anggun dalam gaun hitam berkilau. Damar tertawa bersama relasi bisnis. Arman berdiri tenang di dekat ayahnya. Tetapi Naila mulai sadar satu hal. Tak satu pun dari mereka benar-benar bahagia. Di tengah acara Surya duduk di meja utama sambil meminum teh. Tiba-tiba cangkirnya jatuh. Tubuh pria tua itu ambruk ke lantai. Semua orang menjerit panik. "Papa!" Arman langsung berlutut mencoba menahan tubuh ayahnya. Naila refleks mencari bantuan. "Tolong panggil ambulans." Namun di tengah kekacauan itu, Ratih justru berkata dingin kepada sekretaris perusahaan. "Hubungi Pak Farid sekarang." "Bu ambulans." "Hubungi pengacara dulu." Kalimat itu membuat Naila membeku. Surya dibawa ke rumah sakit malam itu. Dan beberapa jam kemudian ia meninggal dunia. Hujan turun deras ketika jenazah dibawa pulang ke rumah. Rumah besar Satrio dipenuhi karangan bunga dan suara pelayat. Namun tidak ada tangisan, tidak ada pelukan. Yang dibicarakan hanyalah saham, kontrak bisnis, rapat dewan, pembagian kendali perusahaan. Naila berdiri di sudut ruang duka sambil memandangi Arman. Pria itu berdiri berjam-jam di depan peti ayahnya tanpa bergerak sedikit pun. Tatapannya kosong, seolah sebagian dirinya ikut mati malam itu. Naila perlahan mendekat. "Arman." Pria itu akhirnya bicara pelan tanpa menoleh. "Papa takut sebelum meninggal." Naila menahan napas. "Takut sama siapa?" Arman tidak menjawab. Malam semakin larut ketika para pelayat mulai pulang. Sekitar pukul 1 dini, hari Arman masuk ke kamar dengan wajah pucat dan basah oleh hujan. Ia mengunci pintu. Lalu dari saku jasnya ia mengeluarkan sebuah USB kecil. "Naila!" Nada suaranya membuat Naila langsung tegang. "Kalau terjadi sesuatu sama aku, jangan buka ini di rumah." Naila memandang benda kecil itu dengan bingung. Ada apa sebenarnya? Arman menggenggam tangan istrinya erat. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Tangannya dingin. "Aku cuma mau kamu percaya satu hal." "Apa?" "Aku berusaha memperbaiki semuanya." Sebelum Naila sempat bertanya lagi, ponsel Arman berdering. Ia melihat layar beberapa detik, lalu wajahnya berubah. "Aku harus pergi. Sekarang." Arman mengambil jasnya cepat-cepat. Hanya sebentar. Hujan deras. Tetapi Arman sudah berjalan menuju pintu. Di ambang pintu ia berhenti sebentar. Tatapannya terlihat sangat lelah, sangat kesepian. Lalu ia pergi. Naila berdiri di balkon sambil memandang mobil hitam Arman keluar dari gerbang rumah di tengah hujan deras menuju jalan gelap menurun ke arah kota. Entah kenapa perasaan takut tiba-tiba memenuhi dadanya. Dan keesokan paginya ketakutan itu menjadi nyata. 2 polisi datang ke rumah Satrio sekitar pukul 7 pagi. Naila masih mengenakan pakaian tidur ketika mendengar suara Ratih memanggil semua orang ke ruang tengah. Wajah polisi itu serius. Sebuah mobil ditemukan jatuh ke jurang dekat dermaga kosong di Pelabuhan Lama Surabaya. Naila langsung merasa lututnya lemas. "Itu mobil siapa?" Polisi saling pandang sesaat. "Atas nama Arman Satrio." Ruangan mendadak terasa sunyi. Damar menunduk pelan.
Ratih berdiri diam tanpa ekspresi. Naila menatap polisi itu dengan napas gemetar. "Suami saya di mana?" Polisi menarik napas panjang. "Mobilnya hancur cukup parah. Tubuhnya..." Tidak ada yang menjawab beberapa detik. Lalu polisi itu berkata pelan, "Belum ditemukan." Naila merasa suara hujan pagi itu terdengar berbeda. Bukan lagi seperti suara alam yang menenangkan, melainkan seperti sesuatu yang mengetuk terus-menerus di kepalanya tanpa henti. Ia berdiri di tengah ruang tamu rumah Satrio sambil memandangi dua polisi di depannya. Kata-kata tubuhnya belum ditemukan, masih menggantung di udara seperti mimpi buruk yang belum selesai. "Tidak mungkin," bisiknya lirih. Tangannya mulai dingin. Arman tidak mungkin mati begitu saja. Pria itu pergi beberapa jam lalu. Bahkan sebelum keluar rumah, ia masih menggenggam tangan Naila. Masih berbicara, masih bernapas. Tubuh manusia tidak bisa menghilang hanya dalam satu malam. Tetapi rumah itu kembali menunjukkan sesuatu yang membuat Naila merasa asing. Tidak ada kepanikan besar, tidak ada tangisan histeris. Ratih duduk tenang di sofa sambil meminta salah satu pembantu menyiapkan teh. Damar berdiri dekat jendela dengan wajah tegang, tetapi lebih terlihat gugup daripada sedih. Polisi mulai menjelaskan kronologi singkat kecelakaan. Mobil Arman ditemukan di dasar jurang dekat pelabuhan tua. Pagar pembatas jalan rusak parah. Namun setelah tim pencarian turun, tidak ditemukan tubuh siapapun di dalam mobil. Ada kemungkinan korban terpental ke laut karena arus hujan malam, jelas polisi. Naila langsung menoleh. "Berarti belum pasti suami saya meninggalkan?" Polisi itu tampak ragu menjawab, "Kami masih melakukan pencarian." Ratih akhirnya bicara pelan. "Kami menghargai kerja keras polisi." Nada suaranya datar, seolah yang dibahas hanyalah urusan administrasi perusahaan. Setelah polisi pergi, Naila berdiri mematung beberapa detik sebelum akhirnya menatap Ratih. Ibu tidak khawatir. Ratih mengangkat mata perlahan. Khawatir tidak akan mengubah keadaan. Tapi Arman, kamu harus belajar satu hal kalau hidup di keluarga ini. Ratih berdiri perlahan. Kadang orang menghilang lebih cepat daripada yang kita siap terima. Naila menahan napas. Ia ingin marah, tetapi rasa takut di dalam dirinya jauh lebih besar. Hari itu, rumah Satrio kembali dipenuhi orang. Kerabat, relasi bisnis wartawan, dan staf perusahaan berdatangan silih berganti. Semua orang berbicara pelan sambil menatap Naila, dengan ekspresi belas kasihan yang terasa palsu. Sebagian besar bahkan tidak benar-benar membahas Arman. Mereka membahas siapa yang akan mengambil alih perusahaan, siapa yang akan duduk di kursi direktur utama sementara, siapa yang memegang saham terbesar. Naila mulai sadar bahwa kehilangan seorang manusia di rumah itu tidak pernah sesederhana kehilangan keluarga. Di rumah itu, kematian lalu berkaitan dengan kekuasaan. Sore harinya Ratih masuk ke kamar Naila tanpa mengetuk. Perempuan itu membawa beberapa gaun hitam panjang. "Mulai besok kamu pakai ini." Naila menatap pakaian-pakaian itu bingung. Untuk apa? Acara doa 7 hari. Tapi Arman belum ditemukan. Ratih diam sesaat sebelum menjawab pelan. Kadang menerima kenyataan lebih penting daripada berharap. Naila merasa dadanya sesak. "Aku belum percaya dia mati." Ratih mendekat perlahan. Tatapannya tetap tenang, tetapi kali ini terasa lebih dingin. "Kamu sekarang bagian keluarga Satrio. Ada cara tertentu untuk bersikap di depan publik." Kalimat itu terdengar seperti perintah, bukan nasihat. Setelah Ratih pergi, Naila duduk lama di tepi ranjang sambil memandangi gaun hitam di depannya. Ia merasa seperti sedang dipaksa memainkan peran yang belum siap ia jalani. Malam pertama setelah hilangnya Arman menjadi malam yang sangat panjang. Rumah besar itu terasa semakin sunyi. Lorong-lorong kayu di lantai 2 memantulkan suara langkah kecil dari kejauhan. Angin malam membuat jendela tua sesekali bergetar pelan. Naila mencoba tidur, tetapi setiap kali menutup mata, ia terus membayangkan mobil Arman jatuh ke jurang. Ia akhirnya bangun sekitar pukul 2 dini hari. Haus. Ketika membuka pintu kamar lorong terlihat gelap dan kosong. Namun beberapa detik kemudian,
Naila mendengar suara langkah kaki. Pelan, berirama, seperti seseorang berjalan tanpa terburu-buru di ujung lorong. Naila menegang. Siapa? Tidak ada jawaban. Suara langkah itu berhenti. Jantung Naila mulai berdetak lebih cepat. Ia memberanikan diri berjalan beberapa langkah ke depan. Lorong kosong, tidak ada siapapun. Tetapi entah kenapa Naila merasa seperti baru saja diperhatikan seseorang. Ia buru-buru kembali masuk kamar dan mengunci pintu. Untuk pertama kalinya, sejak tinggal di rumah itu, ia merasa benar-benar sendirian. Keesokan harinya, rumah Satrio berubah menjadi tempat berkabung yang terasa aneh. Karangan bunga memenuhi halaman depan. Foto besar Arman dipasang di ruang tengah, meski tubuhnya bahkan belum ditemukan. Ratih mengatur semua acara dengan sangat rapi. Para tamu datang bergantian. Doa dibacakan. Kamera media sesekali mengambil gambar dari luar gerbang. Dan Naila diposisikan tepat di tengah semua itu. Sebagai istri muda yang kehilangan suami, Ratih bahkan meminta salah satu penata rias datang pagi-pagi. Kamu harus tetap terlihat pantas di depan tamu. Naila hampir tertawa mendengarnya. Atau menangis. Ia sendiri tidak tahu. Selama acara doa berlangsung damar, mulai terlihat semakin aktif mengambil alih urusan perusahaan. Ponselnya terus berbunyi. Ia beberapa kali menerima tamu bisnis di ruang kerja Surya. Nada bicaranya berubah. Lebih percaya diri. Lebih berani. Namun Naila beberapa kali memergokinya merokok sendirian di balkon dengan tangan gemetar. Seolah ada sesuatu yang sedang menekannya dari dalam. Pada malam ketiga, setelah hilangnya Arman Naila, tidak sengaja mendengar pertengkaran dari ruang kerja bawah. Suara damar terdengar pelan tetapi emosional. Kita tidak bisa terus tutup semua jalur. Ratih menjawab lebih dingin. Kalau kamu panik, semuanya justru hancur. Arman sudah terlalu jauh cari tahu. Dan sekarang dia tidak ada. Sunyi beberapa detik. Lalu Ratih kembali bicara. Yang penting sekarang kamu jangan membuat masalah baru. Naila berdiri membeku di balik dinding. Apa yang mereka sembunyikan? Apa sebenarnya yang sedang diselidiki Arman? Dan kenapa semua orang di rumah ini tampak lebih takut daripada berduka? Keesokan paginya, Naila memutuskan membereskan kamar kerja Arman. Ruangan itu berada di ujung lorong lantai 2. Aroma kopi dan asap rokok masih tertinggal samar di udara. Laptopnya sudah tidak ada. Beberapa laci terlihat seperti pernah dibongkar terburu-buru. Naila membuka satu persatu map di meja. Kosong, dokumen-dokumen penting hilang. Seseorang sudah masuk lebih dulu. Saat membuka laci paling bawah, Naila menemukan secarik kertas kecil terlipat. Di atasnya hanya ada beberapa kode angka dan tulisan tangan cepat. Pelabuhan Timur. Naila mengernyit. Belum sempat ia memikirkan lebih jauh, suara ketukan terdengar dari pintu. Ia buru-buru menyimpan kertas itu ke saku. Yang masuk ternyata seorang pria tua, bertubuh kurus dengan wajah lelah dan kumis memutih. Maaf Bu, nada bicaranya halus dengan logat Jawa kental. Saya Pak Yos, sopir keluarga. Naila mengangguk pelan. Ia baru beberapa kali melihat pria tua itu di rumah. Pak Yos tampak ragu sebelum akhirnya berkata, "Kalau ibu butuh apa-apa, bilang saja." Tatapannya bergerak cepat ke arah lorong luar sebelum kembali mengecil, seolah takut ada yang mendengar. Ibu jangan terlalu sering sendirian di rumah ini malam-malam. Kalimat itu membuat Naila langsung menegang. Maksud Bapak? Pak Yos menunduk cepat. Saya cuma khawatir. Lalu ia pergi sebelum Naila sempat bertanya lagi. Malam itu, hujan turun sangat deras. Naila duduk sendirian di kamar sambil memandangi ponselnya. Tidak ada kabar baru dari polisi. Tidak ada informasi tentang Arman. Sekitar pukul 1 dini hari, layar ponselnya tiba-tiba menyala. Nomor tidak dikenal. Pesan masuk. Jangan menangis di depan mereka. Aku masih hidup. Tubuh Naila langsung membeku. Napasnya tercekat. Tangannya gemetar begitu kuat sampai hampir menjatuhkan ponsel. Ia membaca pesan itu berulang kali. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dengan jari gemetar, Naila langsung mengetik balasan. Arman. Tidak ada jawaban. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Lalu pesan kedua masuk. Datang sendiri.
Jangan bilang siapapun. Diikuti alamat singkat. Pabrik kayu tua dekat hutan pinus. Jam 2 pagi. Naila menatap layar ponsel tanpa berkedip. Bagian logis dalam dirinya berkata, ini bisa jadi jebakan. Tetapi bagian lain, bagian yang masih mencintai Arman, tidak bisa mengabaikannya. Pukul 1:30 malam, Naila keluar diam-diam dari rumah melalui pintu belakang. Hujan sudah mulai reda menjadi gerimis tipis. Ia mengenakan hoodie gelap dan naik mobil kecil milik pembantu agar tidak terlalu mencolok. Sepanjang perjalanan menuju hutan pinus batu, jantungnya terus berdegup keras. Jalanan sepi, kabut turun semakin tebal. Pabrik kayu tua itu akhirnya terlihat di tengah kegelapan. Bangunannya setengah rusak dengan tembok kusam dan atap berkarat. Lampu kecil menyala redup di dalam. Naila turun perlahan. Ada orang suaranya hampir berbisik. Pintu kayu tua terbuka pelan. Dan Naila langsung membeku. Selvi berdiri di sana, masih dengan wajah dingin khasnya. Tetapi kali ini matanya terlihat lelah. Masuk cepat. Apa ini Arman mana? Dia hidup. Kalimat itu membuat lutut Naila hampir lemas. Selvi membawa Naila masuk melewati lorong kayu gelap yang berbau lembab. Di ujung ruangan kecil, seseorang terbaring di atas ranjang darurat. Wajahnya penuh luka. Kaki kirinya diperban tebal. Namun, Naila langsung mengenalinya. Arman. Suara Naila pecah. Ia berlari mendekat sambil menahan tangis. Arman membuka mata perlahan. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Naila melihat pria itu dalam keadaan benar-benar rapuh. Tidak ada jas mahal, tidak ada sikap dingin. Hanya lelaki lelah yang nyaris mati. Naila menggenggam tangannya erat. Kamu hidup. Air matanya jatuh tanpa suara. Arman mencoba tersenyum kecil meski wajahnya menahan sakit. Orang yang ingin aku mati, tahu kalau aku belum mati. Naila langsung menatapnya. Maksud kamu apa? Selvi berdiri di dekat pintu sambil berjaga. Arman menarik napas pelan. Rem mobilku dirusak. Dunia Naila seperti berhenti beberapa detik. Apa? Aku sadar ada yang salah sebelum mobil turun ke jalan pelabuhan. Aku lompat sebelum mobil jatuh. Siapa yang lakukan ini? Arman menutup mata sebentar. Aku belum tahu pasti. Naila mulai merasa dingin di seluruh tubuhnya. Semua ini tentang file yang papa bilang. Arman memandang langit-langit kayu tua beberapa detik sebelum akhirnya berkata, selama berbulan-bulan, aku menyelidiki jalur pengiriman kontainer perusahaan. Kenapa? Karena ada transaksi ilegal. Naila menahan napas. Transaksi apa? Arman menatapnya langsung. Penyelundupan senjata. Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Naila perlahan melepaskan genggaman tangannya. Tidak, aku berharap aku salah. Tapi nama Damar muncul di banyak dokumen. Naila langsung teringat wajah panik Damar malam makan pertama. Arman melanjutkan pelan. Tapi, aku yakin ada orang lain yang lebih besar di belakang semua ini. Hening panjang memenuhi ruangan. Hujan terdengar jatuh pelan di luar pabrik. Naila mencoba memahami semuanya, tetapi pikirannya terasa kacau. Kamu harus lapor polisi. Aku belum punya bukti cukup. Kalau begitu, kita pergi saja. Arman menggeleng lemah. Kalau aku kabur sekarang, semuanya hilang. Lalu aku harus bagaimana? Untuk beberapa detik, Arman hanya menatap wajah istrinya. Tatapannya kali ini berbeda. Bukan seperti pria dingin yang menjaga jarak, melainkan seseorang yang sangat takut kehilangan satu-satunya orang yang masih ia percaya. Kembali ke rumah, katanya pelan. Naila langsung menggeleng. Tidak, kamu harus kembali. Aku tidak mau tinggal di sana sendirian. Naila. Suara Arman melemah tetapi serius. Mereka pikir aku mati. Itu satu-satunya keuntungan kita sekarang. Naila menggigit bibir menahan emosi. Aku takut. Arman menutup mata sebentar. Aku juga. Kalimat itu membuat Naila terdiam. Selama ini, ia selalu melihat Arman seperti tembok dingin yang tidak bisa runtuh. Tetapi, malam itu untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan nyata di mata suaminya. Aku butuh kamu, lanjut Arman lirih. Aku tidak bisa lakukan ini sendirian. Air mata Naila jatuh lagi. Pelan-pelan sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Bukan keberanian besar,
Bukan kekuatan tiba-tiba, melainkan kesadaran bahwa kalau ia terus menjadi perempuan yang selalu berkata tidak apa-apa, ia akan kehilangan semuanya. Dan mungkin dirinya sendiri juga. Sebelum Naila pergi, Selvi mengantarnya sampai pintu luar. Perempuan itu menyalakan rokok sebentar, lalu berkata pelan, "Saya dulu ditugaskan Bu Ratih buat ngawasi Pak Arman." Naila langsung menoleh. "Apa?" Tapi lama-lama saya sadar, dia bukan orang paling berbahaya di keluarga itu. Gerimis malam jatuh di antara mereka. Naila memandang Selvi beberapa detik. "Kenapa kamu bantu kami?" Selvi tersenyum kecil pahit. Karena di rumah itu, orang baik biasanya mati lebih cepat. Saat Naila kembali ke rumah Satrio menjelang subuh, rumah besar itu masih gelap dan sunyi. Namun kali ini, perasaannya sudah berbeda. Ia bukan lagi perempuan bingung yang baru masuk ke keluarga kaya. Sekarang, ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang tersembunyi di balik semua kemewahan itu. Dan lebih menakutkan lagi, seseorang di rumah itu mungkin sudah mencoba membunuh suaminya sendiri. Hujan turun lebih deras malam itu dibanding malam-malam sebelumnya. Suara air memukul genteng tua rumah Satrio seperti ribuan jari yang mengetuk tanpa henti. Udara di dalam rumah terasa lembab dan dingin. Aroma kayu basah bercampur dupa memenuhi lorong panjang yang remang-remang. Naila duduk sendirian di kamar Arman sambil memegang kaset tua milik Surya. Tangannya dingin. Matanya sembab karena kurang tidur selama berhari-hari. Kaset terakhir baru saja selesai diputar beberapa menit lalu. "Kalau aku mati sebelum mengatakan semuanya, orang paling berbahaya bukan Damar." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Bukan Damar. Berarti selama ini, semua orang mungkin salah melihat arah ancaman. Naila memejamkan mata perlahan. Ia mulai mengingat semua tatapan di rumah itu. Semua senyum yang terasa terlalu tenang. Semua kalimat yang terdengar biasa, tetapi sebenarnya penuh tekanan. Ia mulai menyadari sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Di rumah Satrio tidak ada orang yang benar-benar jujur. Bahkan Arman. Suara petir menggelegar dari luar jendela. Naila membuka mata pelan, lalu menatap foto pernikahannya dengan Arman di meja samping tempat tidur. Dalam foto itu, Arman terlihat tenang seperti biasa. Tatapannya datar. Sulit ditebak. Sementara, dirinya tersenyum penuh harapan. Sekarang foto itu terasa seperti gambar dua orang asing. Pintu kamar diketuk pelan. Naila buru-buru menyimpan kaset ke dalam laci. "Masuk." Selvi muncul dari balik pintu dengan wajah pucat. Ada memar samar di lehernya yang belum benar-benar hilang. Perempuan itu terlihat jauh lebih kurus dibanding beberapa minggu lalu. "Ada orang mencari ibu di bawah," katanya pelan. "Siapa?" "Pak Farid." Naila diam sesaat. Farid Hendra, pengacara keluarga Satrio itu selalu muncul dengan sikap tenang, seolah tidak pernah panik menghadapi apapun. Bahkan, saat Surya meninggal, Farid tetap terlihat paling stabil dibanding semua anggota keluarga. Entah kenapa, itu justru membuat Naila tidak nyaman. "Aku turun nanti." Selvi mengangguk, tetapi sebelum pergi, ia berkata, pelan tanpa menatap Naila, "Hati-hati sama orang yang terlalu tenang." Lalu ia pergi. Naila menatap pintu yang tertutup perlahan. Kalimat itu terasa seperti peringatan. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan turun melewati lorong rumah yang sepi. Lampu-lampu kuning redup memantulkan bayangan panjang di lantai marmer tua. Rumah itu terasa seperti tempat yang perlahan memakan kewarasan penghuninya sedikit demi sedikit. Farid duduk di ruang tamu sambil memegang secangkir teh. Jas abu-abunya rapi seperti biasa. Rambutnya tersisir sempurna. Senyumnya kecil dan sopan. "Maaf datang malam-malam," katanya lembut. Naila duduk di hadapannya. "Ada apa?" Farid menatapnya beberapa detik sebelum berkata pelan, "Saya dengar kondisi ibu akhir-akhir ini kurang baik. Apa semua orang di rumah ini selalu saling mengawasi?" Farid tersenyum tipis. "Kadang keluarga besar memang seperti itu." Naila tidak membalas senyum itu. Ada keperluan penting.
Farid mengangguk kecil. Saya cuma ingin bilang, tidak semua yang Pak Arman ceritakan itu lengkap. Jantung Naila berdegup pelan. Maksud Anda? Farid meletakkan cangkir tehnya hati-hati. Saya sudah bekerja untuk keluarga Satrio hampir 15 tahun. Saya tahu banyak hal yang bahkan tidak diketahui anggota keluarga sendiri. Tatapan Naila mulai menegang. Farid melanjutkan pelan. Pak Arman memang sedang menyelidiki perusahaan. Itu benar. Tapi ada bagian yang tidak pernah dia ceritakan ke ibu. Apa? Farid menatap langsung ke matanya. Seorang perempuan bernama Alia. Nama itu membuat tubuh Naila membeku. Potongan nama yang ia temukan di halaman belakang rumah beberapa hari lalu kembali muncul di kepalanya. Alia siapa? Farid diam sejenak. Orang yang pernah ingin dinikahi Pak Arman. Ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Naila mencoba menjaga wajahnya tetap tenang, meski dadanya mulai berdenyut keras. Kenapa Anda cerita ini sekarang? Karena saya rasa ibu berhak tahu siapa suami ibu sebenarnya. Farid lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Di dalamnya ada foto lama. Foto Arman saat masih muda, berdiri bersama seorang perempuan cantik berambut panjang. Mereka tertawa di depan gudang pelabuhan. Sangat berbeda dengan Arman yang Naila kenal sekarang. Di foto itu Arman terlihat hidup, bahagia. Naila menatap foto itu lama. Dia meninggal, tanyanya pelan. Farid mengangguk. 12 tahun lalu. Kebakaran gudang perusahaan. Arman pernah cerita. Tidak pernah. Farid bersandar pelan. Setelah kejadian itu, Pak Arman berubah total. Naila tidak langsung menjawab. Kepalanya mulai dipenuhi pertanyaan baru. Kenapa Arman menyembunyikan semua itu? Apalagi yang belum ia ketahui. Farid berdiri perlahan. Saya cuma ingin ibu berhati-hati. Kadang, orang yang terlihat ingin memperbaiki semuanya, sebenarnya juga menyimpan dosa besar. Setelah Farid pergi, Naila tetap duduk diam di ruang tamu cukup lama. Hujan masih turun. Jam tua di ruang makan berdetak pelan. Dan untuk pertama kalinya, sejak menikah dengan Arman, Naila mulai takut pada kemungkinan bahwa suaminya sendiri mungkin bukan korban sepenuhnya. Malam semakin larut ketika Naila kembali ke kamar. Ia mengunci pintu, lalu membuka lagi foto lama itu. Perempuan bernama Alia tampak sangat cantik dengan senyum hangat dan mata lembut. Berbeda sekali dengan dirinya yang sekarang selalu dipenuhi kecemasan. Naila duduk di tepi ranjang sambil menatap foto itu dalam diam. Lalu tanpa sadar, ia bertanya pelan kepada ruangan kosong. Siapa sebenarnya kamu, Mas? 2 hari kemudian, suasana rumah Satrio berubah semakin tegang. Damar mulai jarang pulang. Para penagih utang diam-diam beberapa kali datang ke kantor perusahaan. Naila mendengar para pegawai membicarakan video skandal yang mengancam karier Damar. Namun yang paling berubah justru Ratih. Perempuan itu menjadi jauh lebih dingin dibanding biasanya. Ia mulai sering mengunci diri di ruang kerja Surya. Beberapa kali Naila melihat Ratih berbicara dengan orang-orang asing di teras belakang rumah pada malam hari. Semuanya terasa seperti bom yang menunggu meledak. Suatu malam, Naila terbangun karena mendengar suara langkah kaki di halaman belakang. Ia mengintip dari jendela. Ratih berdiri sendirian di dekat tungku pembakaran tua sambil membakar beberapa dokumen. Api kecil menari di tengah hujan gerimis. Naila diam-diam turun, lalu mendekat perlahan dari balik lorong samping. Ratih tampak tidak menyadari keberadaannya. Perempuan itu berdiri tegak memakai selendang hitam sambil memandangi kertas-kertas yang berubah abu. Tatapannya kosong, dingin. Saat Ratih akhirnya pergi, Naila buru-buru mendekati sisa pembakaran. Beberapa lembar masih belum hancur sempurna. Dan di salah satu potongan kertas itu terdapat nama Alia. Napas Naila tercekat. Tangannya gemetar saat mengambil potongan itu. Di bawah nama tersebut ada tulisan samar. Pemindahan Gudang Timur. Langkah kaki terdengar dari belakang. Naila langsung menoleh kaget. Ternyata Pak Yos, sopir tua itu terlihat panik. Ibu jangan terlalu sering cari tahu hal lama, katanya pelan. Naila menatapnya. Pak Yos tahu siapa Alia. Wajah lelaki tua itu langsung berubah pucat. Ia tidak menjawab. Pak,
Pak Yos menunduk lama sebelum akhirnya berkata lirih. Kadang yang mati itu bukan cuma manusia, Bu, tapi juga hidup orang yang ditinggalkan. Lalu ia pergi meninggalkan Naila sendirian di tengah gerimis. Kalimat itu membuat bulu kuduk Naila meremang. Malam berikutnya, Naila kembali menemui Arman di pabrik kayu tua. Tempat itu semakin lembab dan dingin. Bau kayu lapuk memenuhi udara. Lampu kecil di sudut ruangan berkedip redup. Arman duduk di ranjang besi dengan kaki masih diperban. Wajahnya tampak lebih lelah dibanding terakhir kali. Begitu melihat Naila masuk, ia langsung tahu ada sesuatu yang berbeda. "Kamu kenapa?" Naila tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan foto lama dari tas lalu meletakkannya di meja. Wajah Arman langsung berubah. Ruangan mendadak sunyi. "Siapa dia?" tanya Naila pelan. Arman menatap foto itu lama sekali sebelum akhirnya menjawab lirih. "Alia." Nada suaranya berbeda. Lebih pelan. Lebih rapuh. Naila merasakan sesuatu menusuk dadanya. "Kamu nggak pernah cerita." Arman menarik napas panjang lalu memejamkan mata sesaat. "Itu masa lalu. Masa lalu yang masih kamu sembunyikan." Arman diam. Naila mulai merasakan emosinya naik perlahan. "Apalagi yang belum aku tahu? Aku cuman nggak mau bawa semua luka lama ke hidup kita." "Tapi luka itu tetap ada, Mas." Arman menatap lantai. Untuk pertama kalinya, Naila melihat lelaki itu tampak benar-benar kehilangan pegangan. "Aku pernah mau pergi dari rumah ini sama dia," katanya akhirnya. Suara hujan di luar terdengar semakin keras. Naila membeku. "Kami mau kabur. Ninggalin semuanya." "Tapi," Arman tersenyum pahit. "Malam sebelum kami pergi, gudang perusahaan kebakaran." Napas Naila mulai berat. Dia mati di sana. Arman mengangguk perlahan. Tatapannya kosong. "Aku datang terlambat." Ruangan terasa semakin sesak. Naila mencoba memahami semua itu, tetapi justru semakin banyak pertanyaan muncul di kepalanya. "Kamu yakin itu kecelakaan?" Arman tidak menjawab cepat, dan jeda kecil itu justru membuat Naila takut. "Apa keluarga kamu yang bunuh dia?" Arman mengusap wajahnya pelan. "Aku nggak pernah bisa buktiin apapun." "Kamu curiga sama siapa?" Arman tertawa kecil tanpa humor. "Di rumah itu, semua orang punya alasan buat menghancurkan orang lain." Naila memalingkan wajah pelan. Dadanya terasa sakit. Ia mulai menyadari bahwa suaminya sudah hidup bertahun-tahun di dalam ketakutan dan rasa bersalah. Tetapi, bagian lain dalam dirinya juga mulai bertanya, kalau Arman memang tahu keluarganya berbahaya, kenapa ia tetap menyeret Naila masuk ke rumah itu? "Aku seharusnya nggak nikah sama kamu ya?" tanya Naila tiba-tiba. Arman langsung menatapnya. Ada luka jelas di matanya. "Jangan ngomong begitu. Tapi semuanya hancur sejak aku masuk rumah itu. Aku cuma pengen punya satu hal baik dalam hidupku." Jawaban itu justru membuat Naila semakin ingin menangis. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar Arman mencintainya dengan cara yang sangat egois. Mencintainya sambil membawa semua kegelapan hidupnya masuk tanpa peringatan. Malam itu, Naila pulang dengan perasaan kacau. Saat mobil berhenti di halaman rumah Satrio, ia melihat Ratih berdiri di balkon lantai 2 sambil memandang ke arah mobil tanpa ekspresi. Tatapan mereka bertemu beberapa detik dan entah kenapa Naila merasa perempuan itu tahu semuanya. Hari-hari berikutnya berubah semakin buruk. Selvi tiba-tiba menghilang selama 2 hari. Tidak ada kabar. Teleponnya mati. Ratih mengaku tidak tahu apa-apa. Damar mulai terlihat semakin stres. Ia beberapa kali marah besar kepada pegawai hanya karena kesalahan kecil. Suatu malam, Naila mendengar suara benda pecah dari ruang kerja Damar. Ia mengintip dari celah pintu. Damar sedang memukul meja sambil berteriak ke telepon. "Aku bilang kasih aku waktu." Suara dari telepon terdengar samar tetapi keras. Damar terlihat panik. "Aku akan bayar semuanya." Panggilan terputus. Damar menendang kursi dengan frustrasi, lalu terduduk sambil memegang kepala. Untuk pertama kalinya, Naila melihat sisi rapuh lelaki itu. Bukan pewaris kaya raya yang penuh percaya diri, melainkan anak laki-laki yang seumur hidup merasa kalah. 3 hari kemudian, Selvi akhirnya kembali. Tubuhnya penuh luka memar. Bibirnya pecah, tatapannya kosong.
Saat Naila melihat kondisinya, ia langsung kaget. Ya Tuhan, siapa yang ngelakuin ini? Selfie duduk pelan sambil gemetar. Mereka mulai bersihin semua saksi lama. Naila merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Siapa mereka? Selfie menggeleng pelan. Aku nggak tahu siapa yang masih bisa dipercaya. Malam itu, Naila hampir tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan semua potongan yang belum tersusun. Alia, kebakaran. Ratih, Armand, Surya, Damar, Selfie. Semuanya saling terhubung seperti benang kusut yang perlahan mencekik. Dan di tengah semua itu, ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Puncaknya terjadi beberapa malam kemudian. Pak Yos diam-diam mengetuk pintu kamar Naila tengah malam. Wajah lelaki tua itu terlihat sangat pucat. Ibu harus ikut saya sekarang. Naila langsung bangun. Mau kemana? Pak Yos tidak menjawab. Mereka berjalan diam-diam menuju gudang tua belakang rumah. Hujan turun tipis malam itu. Udara dingin menusuk kulit. Di dalam gudang kecil Pak Yos akhirnya duduk pelan sambil menunduk. Ada sesuatu yang harus ibu tahu. Naila menunggu dengan jantung berdebar. Pak Yos memejamkan mata sesaat sebelum berkata lirih. Malam kebakaran itu, saya yang antar Alia. Tubuh Naila langsung menegang. Pak Yos melanjutkan dengan suara bergetar. Dia nangis sepanjang jalan. Naila menahan napas. Dia bilang dia takut. Alia takut sama siapa? Pak Yos menggeleng pelan. Saya nggak tahu. Air mata mulai muncul di mata lelaki tua itu. Tapi sebelum turun dari mobil, dia bilang satu hal. Naila menatapnya. Pak Yos menelan ludah. Dia bilang dia sedang hamil. Dunia Naila seperti berhenti sesaat. Suara hujan mendadak terasa jauh. Tubuhnya dingin, pikirannya kosong. Hamil. Alia hamil. Dan beberapa jam kemudian, perempuan itu mati terbakar. Naila perlahan mundur sambil memegang meja kayu tua. Dadanya terasa sesak. Semua rasa percaya yang tersisa mulai retak sedikit demi sedikit. Malam itu juga Naila pergi menemui Arman. Tanpa menunggu penjelasan. Tanpa menahan emosi lagi. Begitu masuk ke pabrik kayu, ia langsung menatap Arman dengan mata penuh air mata. Kamu bohong soal Alia. Arman langsung berdiri tertatih. Naila, dia hamil waktu meninggal. Wajah Arman berubah pucat total. Naila melihat tubuh lelaki itu sedikit gemetar. Kamu tahu, Arman memejamkan mata. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Air mata Naila jatuh. Kamu tahu, aku baru tahu malam sebelum kebakaran. Suara Arman terdengar hancur. Naila menangis sambil menatapnya penuh luka. Kenapa aku selalu jadi orang terakhir yang tahu semuanya? Arman mencoba mendekat tetapi Naila mundur. Jangan. Untuk pertama kalinya, Arman terlihat benar-benar kehilangan kendali. Aku nyesel setiap hari. Apa kamu ninggalin dia juga kayak kamu nyeret aku masuk ke semua ini? Kalimat itu menghantam Arman keras. Lelaki itu menunduk sambil menahan napas berat. Aku pengecut waktu itu. Air mata akhirnya jatuh dari mata Arman. Dan Naila membeku melihatnya. Itu pertama kalinya ia melihat lelaki itu menangis. Aku takut lawan keluarga aku sendiri, katanya lirih. Aku pikir, kalau aku diam, semuanya bakal selesai sendiri. Tapi Alia mati. Suara Naila pecah. Arman mengangguk sambil menangis diam-diam. Aku tahu, ruangan dipenuhi suara hujan dan napas berat mereka. Tidak ada pelukan, tidak ada penghiburan. Hanya dua orang yang sama-sama hancur oleh masa lalu. Lalu tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar dari luar. Arman langsung menoleh. Api mulai muncul dari sisi belakang pabrik. Mata Naila membesar panik. Asap dalam hitungan detik api menyebar cepat ke dinding kayu tua. Arman langsung menarik Naila. Keluar sekarang. Suara kayu runtuh mulai terdengar di mana-mana. Asap hitam memenuhi ruangan. Naila batuk keras sambil mencoba melihat jalan keluar. Api membesar terlalu cepat. Seseorang sengaja membakar tempat itu. Mas! Arman mendorong Naila ke arah pintu samping. Lari! Tapi kamu! Lari. Naila akhirnya berlari menembus asap tebal. Matanya perih. Napasnya sesak. Saat berhasil keluar, ia jatuh ke tanah basah sambil batuk keras. Api melahap seluruh bangunan.
Hujan tidak cukup kuat memadamkan kobaran itu. Arman. Naila mencoba bangkit, namun seseorang menahannya dari belakang. Selvi, kita harus pergi sekarang. Arman masih di dalam. Terlambat. Naila berteriak histeris sambil menatap api yang semakin besar. Bayangan Arman tidak terlihat lagi dimanapun. Dan malam itu, di tengah hujan, asap dan kobaran api, Naila kembali kehilangan jejak suaminya. Asap hitam masih membumbung tinggi ke langit batu ketika polisi dan pemadam kebakaran akhirnya datang ke lokasi pabrik kayu yang terbakar. Bau kayu hangus bercampur hujan memenuhi udara dingin malam itu. Lampu mobil patroli berkedip merah biru di antara kabut tipis pegunungan. Naila duduk di pinggir ambulans dengan tubuh gemetar. Selimut abu-abu membungkus bahunya, tetapi ia tetap merasa dingin sampai ke tulang. Matanya terus menatap kobaran api yang perlahan mulai mengecil. Arman tidak keluar. Tidak ada siapa-siapa yang keluar. Petugas pemadam terus menyemprotkan air ke bangunan yang hampir runtuh total. Suara kayu patah terdengar sesekali dari dalam api. "Bu, ibu harus diperiksa dulu," kata seorang petugas medis pelan. Naila tidak menjawab. Pikirannya kosong. Selvi berdiri beberapa meter darinya dengan wajah pucat dan bibir gemetar. Perempuan itu tampak terus melihat sekeliling seolah takut. Ada seseorang yang mengawasi mereka dari kegelapan. Tak lama kemudian, beberapa polisi mendekati lokasi puing. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada rendah kepada rekannya. "Belum ada mayat ditemukan." Kalimat itu membuat Naila langsung mengangkat kepala. Belum ada mayat, berarti masih ada kemungkinan. Sekecil apapun, namun harapan itu justru terasa menyakitkan. Karena Naila sudah terlalu sering kehilangan Arman tanpa penjelasan. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah mobil hitam berhenti di depan area pabrik. Ratih turun dari mobil dengan mantel panjang hitam dan payung besar. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa syok. Tatapannya langsung menemukan Naila. Dan entah kenapa, Naila merasa perempuan itu sudah tahu semuanya, bahkan sebelum datang ke tempat itu. Ratih berjalan mendekat perlahan. "Kamu terluka?" tanyanya pelan. Naila menatapnya tanpa menjawab. Ratih menghela napas kecil, lalu melihat bangunan yang masih terbakar. "Kasihan sekali." Nada suaranya terlalu datar, terlalu tenang. Naila tiba-tiba merasa mual. "Apa ibu tahu tempat ini?" tanyanya tiba-tiba. Ratih menoleh perlahan. "Apa maksudmu? Jangan pura-pura." Ratih diam beberapa detik sebelum tersenyum tipis. "Kamu sedang syok, Naila?" Naila mengepalkan tangan. Arman ada di dalam. Tatapan Ratih berubah sedikit lebih dalam, tetapi tetap sulit dibaca. "Kalau memang dia ada di sana," katanya pelan, "berarti dia memilih jalan hidupnya sendiri." Kalimat itu menghantam Naila seperti tamparan. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas sesuatu di balik sikap elegan Ratih. Bukan sekadar dingin, melainkan seseorang yang sudah terlalu lama mematikan rasa bersalah dalam dirinya. Pagi harinya, berita kebakaran langsung memenuhi televisi nasional. Gudang tua yang diduga terkait jaringan penyelundupan terbakar di Batu, anak perusahaan Satrio Group, kembali menjadi sorotan. Keberadaan Arman Satrio masih misteri. Nama keluarga Satrio mulai dibicarakan di mana-mana. Namun anehnya rumah besar di atas bukit itu justru terasa lebih sunyi dibanding sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar membahas kebakaran. Ratih tetap duduk minum teh pagi seperti biasa. Damar mengurung diri di kamar. Para pembantu berjalan pelan sambil menunduk. Rumah itu terasa seperti seseorang sedang berusaha mempertahankan ilusi normal di tengah kehancuran. Naila kembali ke rumah dalam keadaan kosong. Ia berjalan melewati lorong panjang sambil mendengar suara jam tua berdetak pelan. Setiap sudut rumah itu sekarang terasa menyesakan. Ia masuk ke kamar lalu menutup pintu pelan dan akhirnya menangis. Bukan tangisan keras, melainkan tangisan diam yang terasa lebih menyakitkan. Ia menangis karena marah, karena lelah, karena semua hidupnya berubah terlalu cepat. Dan lebih dari semuanya, karena ia mulai tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang ia perjuangkan. Malam itu,
Naila mencoba menghubungi nomor rahasia Armand berkali-kali. Tidak aktif, Selvi juga mulai sulit ditemui. Sementara itu, Ratih semakin sering memanggil orang-orang asing ke rumah. Beberapa lelaki berjas datang hampir setiap malam. Suara percakapan pelan terdengar dari ruang kerja Surya sampai dini hari. Naila merasa dirinya seperti hidup di tengah rapat rahasia yang tidak pernah selesai. 2 hari kemudian, keadaan menjadi lebih buruk. Ponsel Naila tiba-tiba hilang. Saat ia bertanya kepada pembantu, tidak ada yang tahu. Namun malamnya Ratih datang ke kamar sambil membawa nampan teh. Aku minta orang simpan dulu ponselmu. Naila langsung menatap tajam. Kenapa? Kamu terlalu stres. Terlalu banyak orang yang bisa memanfaatkan keadaanmu sekarang. Itu hak saya. Ratih duduk pelan di sofa kamar. Dengar Naila. Sekarang keluarga ini sedang diawasi media polisi dan orang-orang yang bahkan kamu tidak kenal. Aku cuma ingin menjaga keadaan tetap tenang. Menjaga atau mengendalikan. Ratih tersenyum kecil. Kadang itu hal yang sama. Naila merasakan amarah mulai naik. Apa ibu juga mengendalikan kematian Alia? Ruangan langsung sunyi. Tatapan Ratih perlahan berubah dingin. Untuk beberapa detik, tidak ada suara selain hujan di luar jendela. Lalu Ratih berdiri perlahan. Kamu mulai terlalu banyak mendengar cerita lama. Ibu kenal Alia. Ratih berjalan mendekat pelan. Satu hal yang harus kamu pahami, katanya lirih perempuan seperti Alia selalu membawa masalah. Naila membeku. Cara Ratih mengucapkan nama itu membuat bulu kuduknya merinding. Apa maksud ibu? Ratih tersenyum samar. Tidurlah, kamu terlihat lelah. Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan Naila dengan dada berdebar keras. Malam itu Naila sadar sesuatu. Ratih tidak takut, sama sekali tidak takut. Dan orang yang tidak punya rasa takut, biasanya adalah orang yang sudah terlalu lama hidup bersama rahasia. Hari-hari berikutnya berubah, semakin mencekam. Selvi menghilang lagi. Pak Yos tidak terlihat sejak pagi. Damar mulai sering mabuk dan berteriak sendiri di ruang biliar. Suatu malam, Naila mendengar suara pecahan botol dari bawah. Saat turun, ia melihat Damar duduk sendirian di lantai dengan mata merah dan tangan gemetar. Aku capek, katanya lirih tanpa sadar Naila berdiri di sana. Naila diam. Damar tertawa pahit. Semua orang pikir hidup gue enak. Ia menuang minuman lagi. Padahal dari kecil gue cuman hidup buat dibandingin sama Arman. Nada suaranya mulai pecah. Kalau gue gagal sedikit, nyokap bakal bilang Arman lebih baik. Naila memandang lelaki itu dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia melihat luka lama yang selama ini disembunyikan Damar di balik sikap percaya dirinya. Lo tahu rasanya jadi anak cadangan, katanya sambil tertawa kecil. Kayak hidup lo cuman buat jaga-jaga kalau anak utama gagal. Naila tidak tahu harus menjawab apa. Damar menatap kosong ke gelasnya. Dan lucunya, katanya lirih gue masih terus pengen diakui. Kalimat itu terasa sangat manusiawi sampai membuat Naila sesak. Rumah Satrio memang penuh orang rusak. Tetapi semuanya rusak dengan cara berbeda. Keesokan paginya, Naila menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kalau mau tahu siapa yang benar-benar bermain, datang sendiri. Jangan bilang siapa-siapa. Alamat sebuah apartemen kosong di Surabaya tercantum di bawahnya. Naila ragu cukup lama, tetapi rasa ingin tahunya akhirnya menang. Siang itu, ia diam-diam pergi keluar rumah menggunakan mobil lama Pak Yos yang masih tersimpan di garasi belakang. Perjalanan menuju Surabaya terasa panjang dan melelahkan. Langit mendung menggantung rendah sepanjang jalan tol. Sesampainya di apartemen Naila, langsung merasa tidak nyaman. Bangunan itu hampir kosong. Lorongnya sepi, lampunya redup, pintu unit di ujung lorong sedikit terbuka. Saat Naila masuk, Farid sudah duduk di dalam sambil menatap jendela kota. Kamu datang, katanya tenang. Naila langsung berdiri tegang. Kenapa suruh saya ke sini? Farid mempersilakan duduk. Ada sesuatu yang harus kamu tahu sebelum semuanya terlambat. Naila tidak bergerak. Farid tersenyum tipis. Kamu pikir Ratih dalang semua ini? Apa bukan? Farid tertawa kecil. Itu yang selalu dipercaya semua orang. Naila mulai merasa tidak nyaman. Farid berjalan pelan menuju meja,
lalu mengambil beberapa dokumen. Masalah keluarga Satrio jauh lebih tua dari yang kamu kira. Ia menyerahkan satu map coklat. Di dalamnya ada foto-foto transaksi pelabuhan, dokumen politik, dan laporan keuangan lama. Nama Surya muncul di hampir semua dokumen. Naila mulai membaca dengan tangan dingin. Surya yang mulai, semuanya, kata Farid, pelan. Pencucian uang, pengiriman ilegal, suap politik. Naila mengangkat kepala pelan. Bohong, Farid menggeleng. Ratih memang manipulatif. Tapi dia bukan orang pertama yang membangun dunia kotor ini. Naila mencoba mencerna semuanya. Lalu kenapa semua orang takut sama Ratih? Karena Ratih yang paling kuat bertahan hidup. Farid duduk perlahan. Surya terlalu pengecut buat membereskan kekacauannya sendiri. Arman terlalu terluka buat melawan dari awal. Damar terlalu haus pengakuan. Farid menatap Naila dalam. Dan Ratih, dia cuma perempuan miskin yang belajar bahwa dunia akan menghancurkan orang lemah. Naila merasa kepalanya semakin penuh. Kenapa Anda cerita semua ini ke saya? Farid tersenyum samar. Karena kamu satu-satunya orang yang belum sepenuhnya rusak. Kalimat itu justru membuat Naila takut. Farid terlalu pandai bicara, terlalu tenang. Dan itu membuatnya sulit dipercaya. Apa Arman masih hidup? Farid diam sesaat. Saya rasa iya. Jantung Naila langsung berdegup keras. Tapi dia juga menyembunyikan lebih banyak hal daripada yang kamu kira. Apa maksudnya? Farid menatap hujan di balik jendela. Kadang orang yang ingin menghancurkan sistem sebenarnya juga bagian dari sistem itu sendiri. Naila pulang dengan pikiran semakin kacau. Ia tidak lagi tahu siapa yang sedang memanipulasi siapa. Namun satu hal mulai jelas. Semua orang di keluarga itu menyimpan kebenaran versi masing-masing. Dan mungkin tidak ada satu pun yang benar-benar bersih. Malamnya, suasana rumah meledak. Naila mendengar suara teriakan keras dari ruang makan. Saat mendekat, ia melihat Damar dan Ratih sedang bertengkar hebat. Untuk pertama kalinya, Damar berani melawan ibunya secara terbuka. Aku juga anak ibu, bentaknya. Ratih berdiri tegak dengan wajah dingin. Kamu anak yang terlalu lemah. Damar tertawa marah. Lemah? Setelah semua yang aku lakuin buat keluarga ini. Kamu cuma bikin masalah. Damar membanting gelas ke lantai. Pecahan kaca berserakan. Karena ibu nggak pernah lihat aku. Ratih tetap tenang. Dan ketenangan itu justru membuat Damar semakin gila. Semua buat Arman, selalu Arman. Ratih menatapnya datar. Karena dia lebih kuat. Kalimat itu seperti menusuk harga diri Damar sampai habis. Lelaki itu tertawa sambil menahan air mata. Kalau begitu, bilang aja sekalian. Kenapa Alia dibunuh? Ruangan mendadak membeku. Naila yang berdiri di lorong langsung terdiam. Tatapan Ratih berubah tajam. Damar terengah sambil menatap ibunya penuh kebencian. Ibu pikir aku nggak tahu. Napas Naila terasa berhenti. Ratih berjalan pelan mendekati putranya. Tetapi kali ini ada sesuatu berbeda di matanya. Sesuatu yang sangat dingin. Aku melakukan apa yang perlu dilakukan, katanya lirih. Tubuh Naila langsung gemetar. Damar tertawa pahit. Dan sekarang keluarga ini hancur. Ratih tidak menjawab karena mungkin untuk pertama kalinya ia tahu itu benar. 2 malam setelah pertengkaran itu, Naila diculik. Semuanya terjadi terlalu cepat. Saat listrik rumah tiba-tiba mati, karena hujan besar seseorang membekapnya dari belakang di lorong. Ketika penutup matanya dibuka, ia sudah berada di gudang kontainer tua dekat pelabuhan Surabaya. Bau oli dan air laut memenuhi udara. Suara kapal terdengar samar di kejauhan. Hujan turun deras di luar. Ratih berdiri di depan tumpukan kontainer dengan mantel hitam panjang. Tatapannya tenang. Ternyata ibu nggak perlu sembunyi lagi, kata Naila lirih. Ratih mendekat perlahan. Aku capek sembunyi. Lampu gudang berkedip redup. Beberapa lelaki bersenjata berdiri di sekitar area. Naila mulai merasa takut untuk pertama kalinya. Ratih menatapnya cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari jadi miskin? Naila diam. Bukan lapar, tapi dihina. Suara Ratih sangat tenang. Hidupku dulu dipenuhi orang-orang yang memandang rendah aku. Mereka bilang perempuan miskin cuma bisa jadi pelayan. Tatapannya kosong. Aku belajar satu hal.
Dunia cuma menghormati orang yang punya kuasa. Naila menelan ludah. Jadi ibu bunuh orang demi kekuasaan. Ratih tersenyum kecil. Kasih sayang itu mahal, Naila. Orang miskin nggak punya kemewahan buat hidup pakai hati. Air mata mulai muncul di mata Naila. Arman cuma pengen keluar dari semua ini. Ratih memandang hujan di luar gudang. Arman terlalu mirip ayahnya. Selalu merasa bersalah, tapi terlambat berubah. Lalu Ratih menatap Naila tajam. Sekarang kasih aku semua data yang Arman simpan. Aku nggak punya apa-apa. Ratih tersenyum tipis. Kalau begitu, Selvi dan Pak Yos yang mati duluan. Tubuh Naila langsung membeku. Tak jauh dari sana, Selvi dan Pak Yos terlihat diikat dalam kondisi lemah. Jangan sentuh mereka, teriak Naila. Ratih mendekat pelan. Pilihan selalu punya harga. Air mata. Naila jatuh. Dan tepat saat itu, suara tembakan terdengar dari luar gudang. Semua orang langsung panik. Pintu kontainer terbuka keras. Beberapa pria bersenjata masuk bersama tim penyelidik internal. Di tengah kekacauan itu, Naila melihat Arman. Masih hidup, wajahnya penuh luka. Kakinya masih pincang, tetapi matanya tetap tajam. Napas Naila langsung tercekat. Mas? Namun sebelum siapapun bergerak, Farid muncul dari balik bayangan sambil memegang pistol. Dan senyum kecil muncul di wajahnya. Maaf, katanya pelan. Kalian semua terlalu lambat memahami permainan ini. Arman langsung menatapnya tajam. Kamu! Farid tertawa kecil. Selama ini, kalian sibuk saling curiga di dalam rumah sendiri. Sampai lupa ada orang lain yang lebih besar di luar sana. Suara langkah kaki dan tembakan mulai memenuhi gudang. Orang-orang Farid muncul dari berbagai sisi. Ratih akhirnya kehilangan ketenangannya untuk pertama kali. Kamu kerja buat siapa, bentaknya? Farid tersenyum. Orang-orang yang gak mau rahasia lama terbongkar. Tembakan meledak. Gudang berubah kacau. Naila menjerit saat suara peluru memantul di dinding besi. Arman langsung menariknya berlindung. Damar tiba-tiba muncul dari sisi gudang sambil berlari ke arah Ratih. Ibu. Dan tepat saat itu, sebuah peluru menembus tubuhnya. Waktu seperti berhenti. Damar jatuh ke lantai dengan darah menyebar cepat di bajunya. Ratih membeku. Lalu, untuk pertama kalinya, sepanjang hidup Naila mengenalnya. Perempuan itu benar-benar panik. Damar! Ratih berlutut sambil memeluk tubuh putranya yang bersimbah darah. Tangannya gemetar hebat. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan air mata elegan. Bukan tangisan tenang. Melainkan tangisan seorang ibu yang baru sadar ia bisa kehilangan satu-satunya anak yang selalu ingin diakuinya. Dan di tengah suara hujan tembakan dan siren yang mulai mendekat, rumah besar penuh rahasia itu akhirnya mulai runtuh untuk selamanya. Rumah keluarga Satrio berubah seperti bangunan kosong yang masih dipaksa bernapas. Setelah penembakan di gudang pelabuhan malam, itu hujan tidak berhenti turun selama hampir 3 hari di Surabaya. Berita tentang skandal perusahaan Satrio mulai memenuhi televisi nasional, portal berita, dan media sosial. Nama keluarga yang selama bertahun-tahun dipandang sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan, kini dibicarakan seperti bangkai besar yang perlahan membusuk di depan publik. Naila duduk diam di ruang tamu rumah besar itu sambil memandang layar televisi tanpa benar-benar mendengarkan isinya. Suara reporter hanya terdengar seperti dengungan jauh di kepalanya. Diduga terdapat keterlibatan petinggi perusahaan Satrio Group dalam jaringan penyelundupan senjata dan pencucian uang internasional. Televisi dimatikan pelan oleh Arman. Ruangan langsung kembali sunyi. Arman berdiri beberapa detik di dekat meja televisi sebelum akhirnya berjalan menuju jendela besar ruang tamu. Di luar kabut hujan menutupi halaman rumah yang luas. Pohon-pohon tua bergerak pelan tertiup angin dingin pegunungan batu. Naila memandang punggung suaminya lama sekali. Sudah beberapa hari sejak penembakan itu, tetapi rasanya seperti mereka hidup di dalam mimpi buruk yang terlalu panjang untuk dipercaya. Damar masih dirawat di rumah sakit setelah peluru menembus pahanya. Ratih ditahan polisi. Farid menghilang, Selvi berada di tempat perlindungan saksi bersama penyidik.
Dan mereka berdua kini kembali tinggal di rumah yang selama ini menghancurkan hidup mereka sedikit demi sedikit. "Aku mau pindah dari rumah ini," ucap Naila pelan. Arman tidak langsung menjawab. "Aku tahu, tapi kamu masih tetap di sini." Arman menarik napas panjang. Ada banyak dokumen yang masih harus diserahkan ke penyidik. Naila tersenyum kecil, tetapi senyum itu terasa kosong. "Kamu selalu punya alasan buat tetap tinggal di tempat yang menyakitimu." Kalimat itu membuat Arman diam cukup lama. Ia akhirnya menoleh pelan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa bulan lalu. Luka di pelipisnya masih belum hilang sepenuhnya. Matanya cekung karena terlalu lama kurang tidur. "Aku lagi berusaha menyelesaikan semuanya." Dan setelah semuanya selesai, Arman tidak mampu menjawab. Itulah yang paling membuat Naila lelah. Bukan lagi kebohongan, bukan lagi rahasia, tetapi kenyataan bahwa Arman bahkan tidak tahu bagaimana hidup tanpa semua kekacauan itu. Malam hari, rumah besar itu kembali dipenuhi suara hujan dan detakan jam tua ruang makan. Naila berjalan sendirian melewati lorong panjang lantai 2 sambil membawa segelas teh hangat. Lampu-lampu rumah kini banyak dimatikan sejak sebagian besar pelayan pergi setelah kasus perusahaan meledak. Lorong itu terasa lebih dingin dibanding sebelumnya. Namun anehnya, untuk pertama kalinya, Naila tidak lagi takut pada rumah itu. Ia justru merasa kasihan. Rumah itu seperti tubuh tua yang terlalu lama dipenuhi kebencian. Saat melewati kamar Ratih, Naila berhenti sebentar. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Di dalam ruangan masih terlihat sangat rapi. Semua pakaian tergantung sempurna. Botol parfum tertata di meja rias. Tidak ada satupun tanda kekacauan. Seolah pemiliknya hanya pergi sebentar. Naila masuk perlahan. Aroma parfum mahal bercampur kayu tua masih memenuhi ruangan. Tatapannya jatuh pada bingkai foto lama di atas meja. Ratih muda sedang tersenyum di atas panggung dengan gaun merah menyala. Wajahnya cantik, percaya diri, dan penuh cahaya. Sulit membayangkan, perempuan itu adalah sosok yang sama dengan Ratih yang dingin dan menakutkan selama ini. Naila duduk pelan di kursi meja rias. Untuk pertama kalinya, ia mencoba membayangkan hidup Ratih dari awal. Perempuan miskin yang dipermalukan hidup. Perempuan yang bertahan dengan kecantikan dan ambisi. Perempuan yang perlahan belajar bahwa dunia hanya menghormati orang yang memiliki kekuasaan. Dan di tengah semua itu, mungkin ada titik di mana Ratih berhenti melihat manusia sebagai manusia. Pintu kamar tiba-tiba diketuk pelan. Arman berdiri di sana. "Kamu belum tidur?" Naila menggeleng. Arman masuk perlahan, lalu memandang kamar itu cukup lama. "Aku jarang masuk sini sejak kecil," katanya pelan. "Kamu takut sama dia?" Arman tersenyum kecil pahit. Semua orang takut sama Ratih. Naila memandang foto Ratih muda di meja. Tapi dia juga manusia. Kadang manusia justru lebih menakutkan. Kalimat itu menggantung lama di udara. Arman berjalan mendekat, lalu duduk di lantai dekat tempat tidur. Untuk beberapa saat, mereka hanya mendengarkan suara hujan. "Aku pernah berpikir kalau semua ini selesai, aku bakal merasa lega," kata Arman pelan. "Tapi ternyata enggak." Naila menatapnya. "Aku malah merasa kosong." Suara Arman terdengar lelah. "Aku kehilangan ayahku, kehilangan perusahaan, kehilangan hidup yang selama ini aku kenal. Kamu enggak kehilangan semuanya." Arman menunduk. "Aku hampir kehilangan kamu." Naila tidak menjawab. Karena itu benar. Ada bagian dari dirinya yang mulai menjauh perlahan dari laki-laki itu. Bukan karena tidak mencintainya lagi, tetapi karena terlalu banyak luka yang belum sempat sembuh. Keesokan paginya, polisi kembali datang ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen tambahan. Beberapa wartawan sudah menunggu di depan gerbang sejak pagi. Kamera-kamera mereka langsung bergerak saat melihat Arman keluar rumah bersama penyidik. "Pak Arman, apakah benar Anda mengetahui penyelundupan itu sejak lama? Apakah Ratih Wibisana pelaku utama? Benarkah ada pejabat negara yang terlibat?" Kilatan kamera memenuhi halaman. Naila berdiri di balkon lantai 2 sambil memandang semuanya dengan dada sesak. Dulu keluarga itu begitu ditakuti. Kini mereka menjadi tontonan.
Malamnya, Arman pulang dalam keadaan sangat lelah. Ia membuka jasnya pelan, lalu duduk di meja makan tanpa bicara. Naila meletakkan semangkuk sup hangat di depannya. Arman memandang makanan itu cukup lama sebelum berkata pelan makasih. Naila duduk di seberangnya. Penyidik bilang apa? Mereka mau aku buka semuanya. Kamu bakal lakukan. Arman mengangguk perlahan. Itu satu-satunya cara. Naila menatapnya tajam. Dan kamu siap menghancurkan nama keluargamu sendiri. Arman tersenyum kecil pahit. Nama keluarga itu udah hancur sejak lama. Bedanya sekarang, semua orang akhirnya tahu. Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Naila tiba-tiba merasa marah. Aku capek, Arman. Arman mengangkat kepala. Aku capek hidup di tengah semua rahasia ini. Dari awal, aku bahkan nggak pernah dikasih kesempatan memilih. Aku tahu. Enggak, kamu enggak tahu. Suara Naila mulai bergetar. Kamu selalu bilang semua ini buat melindungi aku. Tapi kenyataannya, aku tetap ikut hancur. Arman diam. Itu yang paling menyakitkan, lanjut Naila lirih. Kamu selalu memutuskan semuanya sendiri. Hening panjang memenuhi ruang makan. Hanya ada suara hujan di luar jendela. Beberapa detik kemudian, Arman akhirnya berkata pelan. Aku terlalu lama hidup di dalam bayangan, sampai lupa orang lain juga punya rasa takut. Kalimat itu membuat Naila menunduk. Untuk pertama kalinya sejak semua tragedi ini dimulai, Arman terdengar benar-benar jujur. Bukan sebagai pewaris keluarga Satrio, bukan sebagai laki-laki dingin yang selalu mengendalikan keadaan, tetapi sebagai manusia yang lelah. Beberapa hari kemudian, Naila pergi menjenguk Pak Yos di rumah sakit. Kondisi pria tua itu memburuk jauh lebih cepat dibanding perkiraan dokter. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya pucat. Napasnya berat. Saat melihat Naila masuk, Pak Yos tetap mencoba tersenyum kecil. Nyenenggan datang lagi. Naila duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangannya perlahan. Pak Yos harus cepat sembuh. Pria tua itu tertawa kecil pelan. Kita semua akhirnya capek juga, Nduk. Mata Naila mulai panas. Pak Yos memandangnya cukup lama sebelum berkata lirih, jangan biarkan kebencian mengubah kamu jadi seperti mereka. Kalimat itu menusuk pelan ke dada Naila, karena diam-diam ia sadar. Dirinya mulai berubah. Ia mulai terbiasa curiga, mulai terbiasa menyimpan emosi, mulai menikmati kemarahan. Dan itu membuatnya takut. Pak Yos meninggal 2 hari kemudian. Pemakamannya berlangsung sederhana di tengah hujan kecil sore hari. Hanya sedikit orang datang. Tidak ada kemewahan keluarga Satrio. Tidak ada wartawan. Tidak ada mobil-mobil mahal. Hanya tanah basah payung hitam dan kesedihan yang sunyi. Naila berdiri diam di dekat makam sambil memegang bunga melati. Arman berdiri di sampingnya. Untuk pertama kalinya, sejak lama Naila melihat mata Arman benar-benar merah. Pria itu menunduk lama di depan makam Pak Yos. Makasih udah jaga saya selama ini, Pak. Suaranya hampir tidak terdengar. Setelah pemakaman selesai, mereka duduk cukup lama di dalam mobil tanpa bicara. Hujan masih turun pelan di kaca depan. Aku dulu sering kabur naik mobil Pak Yos kalau habis dimarahin ayah, kata Arman tiba-tiba. Naila menoleh pelan. Dia enggak pernah banyak tanya. Cuma nyetir keliling kota sampai aku tenang. Arman tertawa kecil pahit. Kadang, orang paling baik justru yang paling dulu dihancurkan. Naila memandang jalanan basah di depan mereka. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa semua tragedi ini tidak lagi tentang siapa yang menang atau kalah. Karena, pada akhirnya, semua orang kehilangan sesuatu. Beberapa minggu kemudian, Selvi resmi bersedia menjadi saksi utama di pengadilan. Naila menemui perempuan itu di apartemen perlindungan saksi. Selvi terlihat jauh lebih kurus. Luka memar di wajahnya memang mulai hilang, tetapi sorot matanya tetap lelah. Aku enggak tahu masih pantas minta maaf atau enggak, katanya pelan sambil menunduk. Naila diam. Aku dulu memang mata-mata Bu Ratih. Suara Selvi mulai bergetar. Aku dikirim buat ngawasin Pak Arman. Semua gerakannya harus aku laporkan. Kenapa akhirnya berubah? Selvi tersenyum kecil pahit, karena pertama kali dalam hidup, ada orang yang memperlakukan aku seperti manusia. Naila memandang perempuan itu lama.
Selfie menghapus air matanya cepat-cepat. Aku tahu aku ikut bikin hidup ibu hancur. Naila menarik napas panjang. Hidup kita semua udah hancur dari awal. Selfie menangis pelan. Dan di dalam ruangan kecil itu, Naila akhirnya sadar bahwa bahkan orang-orang yang terlihat dingin sekalipun, ternyata hanya manusia yang takut. Hari sidang Ratih akhirnya tiba. Gedung pengadilan penuh wartawan. Nama keluarga Satrio kini menjadi konsumsi nasional. Ratih masuk ruang sidang dengan pakaian putih sederhana dan wajah tanpa ekspresi. Namun, wibawanya masih terasa kuat. Ia duduk tegak tanpa menoleh ke kanan atau kiri. Damar hadir dengan tongkat bantu jalan. Kakinya tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Wajahnya kini jauh lebih tua dibanding usianya. Sidang berlangsung panjang dan melelahkan. Satu demi satu bukti dibuka. Rekaman transaksi, dokumen perusahaan, kesaksian Selfie, kesaksian Arman. Semua rahasia keluarga Satrio akhirnya dipertontonkan di depan publik. Namun momen yang paling menghancurkan terjadi saat Damar diminta memberi kesaksian. Pria itu berdiri perlahan sambil menahan nyeri di kakinya. Matanya beberapa kali menatap ibunya. "Apa benar ibu tahu soal Alia?" tanya jaksa. Damar diam lama, lalu akhirnya mengangguk kecil. Ratih menutup mata sebentar. Untuk pertama kalinya, sejak sidang dimulai, wajahnya terlihat rapuh. Setelah sidang selesai, Damar meminta bicara dengan ibunya di rumah sakit tempat ia menjalani terapi. Naila dan Arman menunggu di luar ruangan. Dari balik pintu kaca, mereka melihat ibu dan anak itu duduk berhadapan cukup lama. Damar tampak bicara pelan. Ratih hanya diam. Beberapa menit kemudian, Damar bertanya sesuatu. Naila tidak mendengar jelas. Namun, ia melihat wajah Ratih perlahan berubah. Mata perempuan itu mulai berair. Dan beberapa saat kemudian, Damar menunduk sambil berkata lirih, "Apakah ibu pernah benar-benar mencintai seseorang?" Ratih tidak menjawab. Ia hanya memandang anaknya dengan wajah kosong yang perlahan retak. Dan untuk pertama kalinya, Naila melihat Ratih seperti manusia biasa. Bukan monster. Bukan penguasa keluarga, hanya perempuan tua yang terlalu lama hidup tanpa kasih sayang. Farid akhirnya ditangkap di perbatasan Kalimantan saat mencoba kabur ke luar negeri menggunakan identitas palsu. Berita penangkapannya langsung memenuhi televisi. Ia mulai membocorkan nama pejabat pengusaha dan jaringan politik besar yang terlibat dalam bisnis ilegal perusahaan. Skandal itu semakin meluas. Namun, bersamaan dengan itu, perusahaan Satrio resmi dinyatakan bangkrut. Ribuan pegawai kehilangan pekerjaan. Gedung-gedung perusahaan disita. Saham runtuh total. Arman duduk sendirian di ruang kerja ayahnya malam itu. Ruangan besar itu kini terasa kosong. Naila masuk perlahan sambil membawa kopi hangat. Arman memandang layar laptop yang dipenuhi berita kebangkrutan perusahaan. "Aku pikir kalau semuanya terbongkar, aku bakal merasa benar," katanya lirih. "Tapi sekarang malah terasa kayak aku menghancurkan hidup banyak orang." Naila duduk di dekatnya. "Kamu nggak bikin semua ini." "Aku diam terlalu lama." Suara Arman terdengar penuh penyesalan. "Aku tahu ada yang salah dari dulu, tapi aku takut." Naila memandang pria itu lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat Arman tanpa semua topengnya. Tanpa kendali, tanpa kekuatan. Hanya lelaki lelah yang dihancurkan rasa bersalah. Malam itu, Naila kembali membuka laci meja kamar mereka. USB kecil yang dulu diberikan Arman masih ada di sana. Tangannya gemetar saat mengambil benda itu. Ia menatapnya lama, lalu akhirnya menyalakan laptop. Video pertama muncul. Bukan dokumen perusahaan, bukan data kejahatan, melainkan rekaman sederhana sebuah rumah kecil di pinggir kota. Ada halaman rumput, ayunan anak-anak, suara tawa kecil. Lalu, video lain muncul. Naila sedang bermain piano, diam-diam direkam dari jauh. Saat masih mengajar di sekolah musik dulu. Video berikutnya memperlihatkan desain rumah sederhana. Dapur kecil, ruang musik, kebun belakang, dan suara Arman terdengar pelan dari balik rekaman. "Aku cuma pengen hidup biasa." Air mata Naila langsung jatuh. Ia terus membuka video-video lain. Semua berisi mimpi kecil yang selama ini diam-diam disimpan Arman. Bukan kekuasaan, bukan perusahaan, bukan warisan keluarga.
Hanya kehidupan tenang yang tidak pernah berhasil ia miliki. Naila menutup wajahnya sambil menangis pelan dalam gelap kamar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sejak semua tragedi dimulai, ia benar-benar memahami laki-laki yang dicintainya. 1 tahun setelah semua tragedi itu, musim hujan kembali datang ke Surabaya. Hujan turun hampir setiap sore membasahi jalan-jalan kota dengan aroma tanah basah yang selalu mengingatkan Naila pada banyak hal yang ingin ia lupakan, sekaligus tidak ingin hilang sepenuhnya. Rumah besar keluarga Satrio kini berdiri seperti bangunan tua yang kehilangan jiwanya. Sebagian besar lampu sudah tidak pernah dinyalakan lagi. Lorong-lorong panjang yang dulu selalu dipenuhi langkah kaki pelayan, kini hanya menyisakan gema sunyi dan debu tipis di lantai kayu. Jam tua di ruang makan masih berdetak seperti biasa, tetapi tidak ada lagi yang benar-benar peduli pada suaranya. Naila berdiri sendirian di ruang tengah sambil memandang hujan dari jendela besar rumah itu. Tangannya memegang secangkir teh hangat yang mulai dingin sejak tadi. Sudah hampir 2 bulan ia kembali tinggal di Bandung. Namun hari itu ia datang lagi ke rumah Satrio untuk membereskan beberapa barang terakhir. Arman tidak ada di rumah. Sejak perusahaan runtuh dan semua penyelidikan selesai, lelaki itu lebih sering tinggal di Surabaya dekat pelabuhan tempat ia mulai membangun usaha logistik kecil bersama beberapa mantan pegawai lama yang masih mempercayainya. Usaha itu tidak besar, tidak mewah, tidak memiliki nama keluarga besar di belakangnya. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya Arman bekerja tanpa rasa takut. Naila berjalan pelan melewati ruang piano tua di lantai bawah. Ruangan itu masih terasa lembab seperti dulu. Jari Naila menyentuh permukaan piano hitam yang sudah dipenuhi debu tipis. Dulu, suara piano di rumah itu terasa menyeramkan. Kini hanya terasa sedih. Ia duduk perlahan di kursi piano, lalu memainkan beberapa nada pendek. Suara piano tua itu terdengar pelan bercampur suara hujan. Dan tiba-tiba semua kenangan kembali datang. Malam pertama ia masuk rumah itu. Tatapan dingin ratih, wajah lelah Arman di balkon. Suara Surya bermain piano dalam gelap. Jeritan ambulans, bau asap kebakaran. Gudang pelabuhan, darah, tanggisan, rahasia. Semua bercampur jadi satu. Naila menutup mata pelan. Kadang ia masih sulit percaya bahwa semuanya benar-benar sudah lewat. Beberapa hari kemudian, Naila mendapat telepon dari lembaga pemasyarakatan tempat Ratih ditahan. Perempuan itu meminta bertemu secara pribadi. Awalnya, Naila hampir menolak. Namun entah kenapa akhirnya ia tetap datang. Lembaga pemasyarakatan perempuan itu berada di pinggir kota Surabaya dengan bangunan tua berwarna abu-abu kusam. Saat petugas membuka ruang kunjungan Naila, sempat berhenti beberapa detik. Ratih duduk sendiri di balik meja besi kecil. Tidak ada lagi gaun mahal. Tidak ada lagi rambut sempurna. Tidak ada lagi riasan elegan yang selalu membuatnya tampak kuat. Perempuan itu terlihat jauh lebih tua sekarang. Wajahnya pucat, rambutnya mulai dipenuhi uban. Dan untuk pertama kalinya sejak Naila mengenalnya, Ratih tampak kecil. Ratih mengangkat kepala perlahan saat melihat Naila masuk. Beberapa detik, mereka hanya saling diam. "Aku enggak nyangka kamu bakal datang," kata Ratih pelan. Naila duduk di depannya. "Ada yang ingin ibu bicarakan." Ratih tersenyum kecil tipis. "Aku bahkan enggak tahu harus mulai dari mana." Suasana kembali sunyi. Di luar ruangan, terdengar suara hujan kecil mengenai atap seng. Ratih memandang kedua tangannya lama sebelum akhirnya berkata, "Pelan dulu waktu aku kecil, rumahku bocor di mana-mana." Naila diam mendengarkan. "Kalau hujan turun, aku sama ibuku harus tidur sambil pegang ember buat nampung air." Tatapan Ratih kosong mengarah ke meja. "Ayahku penjudi. Pulang cuma buat marah dan mabuk." Napasnya terdengar berat. "Waktu aku mulai terkenal jadi penyanyi, aku janji sama diri sendiri enggak akan pernah miskin lagi." Ratih tertawa kecil pahit. "Dan mungkin sejak itu, aku mulai berubah jadi orang yang bahkan enggak aku kenal." Naila memandang perempuan di depannya lama sekali. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa benci sebesar dulu. Hanya kelelahan. Ratih akhirnya menatap Naila pelan. "Aku enggak tahu
Sejak kapan aku mulai melihat manusia seperti bidak permainan? Suara itu terdengar sangat lemah. Naila tidak menjawab, karena tidak ada jawaban yang benar untuk semua tragedi itu. Ia tidak memaafkan Ratih, tetapi ia juga tidak lagi ingin terus membencinya. Sebelum Naila pergi, Ratih berkata pelan tanpa menatapnya, "Arman selalu lebih mirip ibunya daripada ayahnya." Naila berhenti. Dia terlalu lembut buat lahir di keluarga itu. Kalimat itu terus terngiang di kepala Naila, bahkan setelah ia keluar dari penjara. Hujan turun cukup deras saat ia berjalan menuju parkiran. Dan untuk pertama kalinya, Naila menyadari sesuatu. Mungkin sejak awal, Arman juga korban. Beberapa minggu kemudian, Damar datang menemui Naila sebelum berangkat ke Malaysia untuk terapi pengobatan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat bandara. Damar berjalan pelan menggunakan tongkat bantu. Tubuhnya jauh lebih kurus sekarang. Tatapan sombong dan percaya dirinya dulu hampir hilang sepenuhnya. Saat duduk di depan Naila, ia sempat tersenyum kecil canggung. "Udah lama ya kita nggak ngobrol normal." Naila mengangguk pelan. Damar menatap jendela beberapa saat sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah kotak musik kecil dari tasnya. Kotak itu sudah tua dan warnanya mulai pudar. "Ini punya Alia." Naila membeku beberapa detik. Damar meletakkan kotak itu perlahan di meja. "Aku nemu di gudang lama rumah." Naila memandang benda itu tanpa bicara. "Aku pikir itu harusnya buat Arman atau kamu." Tangannya perlahan membuka kotak musik itu. Melodi kecil langsung terdengar pelan, lembut, sedih. Di dalamnya terdapat surat lama yang sudah menguning. Tulisan tangan Alia masih terlihat jelas. Naila membacanya perlahan. "Aku cuman ingin kamu bisa hidup sebagai dirimu sendiri." Napas Naila terasa sesak. Ia membayangkan perempuan muda yang dulu mencintai Arman begitu dalam hingga rela meninggalkan semuanya. Namun akhirnya mati sebelum sempat benar-benar hidup bebas. Damar tertawa kecil pahit. "Aneh ya, kita semua di keluarga itu sibuk ngerebut sesuatu yang sebenarnya enggak pernah bikin bahagia." Naila mengangkat kepala pelan. Untuk pertama kalinya, Damar terdengar tulus. Bukan laki-laki iri yang haus pengakuan seperti dulu. Hanya manusia lelah yang kehilangan terlalu banyak hal. Sebelum pergi, Damar berdiri perlahan sambil memegang tongkatnya. "Aku enggak tahu apakah aku bisa jadi orang baik." Tatapannya turun pelan. "Tapi aku capek jadi orang yang terus marah." Naila memandangnya pergi cukup lama sampai lelaki itu menghilang di balik keramaian bandara. Dan anehnya, ia berharap Damar benar-benar bisa menemukan hidup baru. Sementara itu, hubungan Naila dan Arman tetap terasa canggung. Mereka masih sering berbicara lewat telepon, masih saling menanyakan kabar. Namun, ada jarak yang belum benar-benar hilang. Kadang mereka bisa duduk bersama lama tanpa tahu harus membicarakan apa. Terlalu banyak luka di antara mereka. Terlalu banyak masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Suatu malam, Arman menelepon Naila cukup larut. "Aku lagi di Bandung besok." Naila diam beberapa detik. "Oh, hujan deras di sini." Naila memandang jendela kamarnya. Di luar juga sedang hujan. Mereka sama-sama diam cukup lama mendengarkan suara napas masing-masing. "Aku boleh datang?" tanya Arman pelan. Naila menutup mata sesaat sebelum akhirnya menjawab, "Datang aja." Keesokan sorenya hujan turun gerimis sejak siang. Naila datang ke rumah kecil yang disewa Arman dekat pelabuhan. Rumah itu sangat sederhana. Cat temboknya bahkan mulai pudar di beberapa bagian. Saat membuka pagar kecil depan rumah Naila, melihat Arman sedang berdiri di atas kursi kayu memperbaiki atap bocor. Tangannya penuh luka kecil dan kapalan. Kemeja putihnya basah terkena hujan. Tidak ada lagi jas mahal. Tidak ada lagi pengawal. Tidak ada lagi aura dingin pewaris keluarga besar. Hanya lelaki lelah yang sedang berusaha memperbaiki rumah kecilnya sendiri. Arman turun perlahan saat melihat Naila. Wajahnya tampak sedikit gugup. "Maaf berantakan." Naila masuk perlahan sambil memandang rumah itu. Kecil, sederhana, hangat. Ada piano tua kecil di sudut ruang tamu, rak buku sederhana, dapur mungil, dan aroma kopi bercampur hujan. Naila tersenyum kecil tanpa sadar. "Aku enggak nyangka kamu bisa hidup beginian."
Arman tertawa kecil. Aku juga awalnya nggak nyangka. Mereka duduk bersama di teras belakang sambil mendengarkan hujan. Tidak banyak bicara. Namun kali ini, keheningan itu tidak terasa menekan. Justru terasa tenang. Setelah cukup lama, Arman akhirnya berkata pelan. Aku selalu takut kamu bakal pergi setelah tahu semuanya. Naila menatap hujan di halaman kecil depan mereka. Aku memang pergi. Tapi kamu balik lagi. Naila tersenyum tipis. Aku enggak pergi karena berhenti mencintaimu. Arman menatapnya pelan. Aku pergi karena harus mengingat lagi siapa diriku sendiri. Kalimat itu membuat dada Arman terasa sesak. Ia menunduk beberapa detik sebelum akhirnya berkata lirih. Aku enggak tahu gimana cara memperbaiki semuanya. Naila memandang wajah lelaki itu cukup lama. Aku juga enggak tahu. Suara hujan memenuhi kesunyian di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, mereka berhenti mencoba terlihat kuat. Beberapa bulan kemudian, Naila membuka kembali kelas musik kecil di Bandung. Bangunannya sederhana, tidak besar, tetapi hangat. Dindingnya penuh gambar buatan anak-anak. Suara piano dan tawa kecil kembali memenuhi hari-harinya. Kadang Arman datang diam-diam, membantu memperbaiki alat musik rusak. Kadang ia mengantar makanan untuk anak-anak. Kadang hanya duduk di belakang kelas sambil mendengarkan Naila mengajar. Hubungan mereka tidak berubah menjadi sempurna seperti dongeng. Masih ada hari-hari ketika Naila tiba-tiba teringat semua kebohongan lama, lalu memilih diam seharian. Masih ada malam-malam ketika Arman terbangun karena mimpi buruk tentang kebakaran dan suara tembakan. Masih ada rasa bersalah, masih ada luka. Tetapi perlahan mereka mulai belajar hidup bersama luka itu, bukan melupakannya, melainkan menerimanya. Suatu sore gerimis Naila sedang memainkan piano di ruang kelas kecilnya setelah semua murid pulang. Nada-nada lembut memenuhi ruangan yang mulai gelap karena hujan. Di luar aroma tanah basah masuk bersama angin dingin. Arman berdiri diam di depan pintu sambil memandanginya. Tidak ada kata-kata, tidak ada drama besar. Tidak ada janji berlebihan, hanya seorang perempuan yang akhirnya menemukan dirinya kembali, dan seorang lelaki yang perlahan belajar hidup tanpa bayang-bayang masa lalunya. Jari Naila terus memainkan piano pelan. Sementara Arman tetap berdiri di sana cukup lama, mendengarkan, memperhatikan, seolah takut suara musik itu akan hilang jika ia bergerak sedikit saja. Hujan turun perlahan di luar jendela. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, mereka bisa hidup tanpa takut kepada siapapun di dalam rumah mereka sendiri.